by Gen AI dengan arahan dari prompt engineer untuk SAP Tech Reco, strategi sistematik pengelolaan utang negara. Hingga 2025, rasio utang pemerintah Indonesia telah mencapai sekitar 45% PDB, dengan beban bunga plus pokok jatuh tempo yang semakin besar. Komposisi dominan dalam negeri SBN memiliki bunga lebih tinggi dan tenor lebih pendek dibandingkan pinjaman luar negeri. Akibatnya, APBN terbebani dan pemerintah cenderung menutup kekurangan dengan kenaikan pajak yang berisiko menekan daya beli rakyat. Menyusun rekomendasi teknologi dan kebijakan Tech Reco untuk menata ulang struktur utang, meminimalkan beban bunga, memperpanjang tenor pembayaran, dan mengurangi risiko fiskal tanpa membebani rakyat dengan pajak tambahan. Diversifikasi sumber pembiayaan, perluasan porsi pinjaman luar negeri dengan tenor panjang dan bunga rendah, terutama dari lembaga multilateral World Bank, ADB, GCA. Optimalisasi SBN, reformasi tenor dan kupon agar lebih kompetitif, dengan basis investor yang lebih luas seperti Green Bonds dan Diaspora Bonds. Digital Treasury Management, penerapan SAP Treasury and Risk Management (TRM) untuk memonitor jatuh tempo, simulasi beban kas, dan integrasi data makro. Hedging bala sistematis, lindung nilai otomatis berbasis SAP Market Risk Analyzer agar risiko kurs utang luar negeri terkendali. Pembiayaan produktif, hanya gunakan utang baru untuk proyek berdaya balik tinggi seperti infrastruktur, energi, dan digitalisasi, sehingga menghasilkan penerimaan di masa depan. Konsolidasi fiskal tanpa pajak baru, fokus pada peningkatan kepatuhan pajak melalui digitalisasi SAP Advanced Compliance Reporting tanpa menaikkan tarif pajak. Tahap 1, 2025-2026, Assessment and Quick Win. Audit seluruh portofolio utang dengan modul SAP CRM Debt and Investment Management. Memetakan profil jatuh tempo utang 5-10 tahun ke depan. Identifikasi utang bunga tinggi tenor pendek. Siapkan strategi proyek percontohan penggunaan Green Islamic Bonds domestik. Tahap 2, 2026-2027, dan diversifikasi. Negosiasi ulang pinjaman multilateral dengan syarat ringan. Tingkatkan porsi pinjaman luar negeri ke 40-50% dari bangun SAP Cash Management terintegrasi dengan BI dan Kemenkiu. Luncurkan di pasar global. Tahap 3, 2027-2028, Digital Treasury Transformation. Implementasi penuh SAP Treasury and Risk Management untuk pemantauan. Integrasi data utang dengan SAP Analytics Cloud untuk perencanaan skenario. Terapkan modul Market Risk Analyzer untuk otomatis. Gunakan AI ML untuk proyeksi fiskal dan J. Tahap 4, 2028-2029, stabilisasi dan alokasi produktif. Seluruh utang baru dialokasikan hanya untuk proyek produktif, energi, transportasi, dan infrastruktur digital. Ditekan ke kurang dari 25% dari pendapatan negara. Implementasi performance dashboard berbasis SAP untuk publikasi transparan. Tahap 5, 2029-2030, keberlanjutan dan kemandirian. Utang luar negeri dominan pada instrumen konsesional berjangka panjang. Porsi SBN jangka pendek ditekan kurang dari 30%. Sistem SAP terhubung dengan untuk pembiayaan alternatif. Target rasio utang stabil dikurang dari 45% PDB dengan terkendali. Hasil yang diharapkan, penurunan beban bunga tahunan hingga 10-15% dalam 5 tahun. Debt Service Ratio, bunga plus pokok jatuh tempo, stabil kurang dari 30% penerimaan negara. Transparansi fiskal meningkat, risiko kurs terkendali. Tidak perlu kenaikan tarif pajak, beban rakyat berkurang. Penutup, dengan kombinasi reformasi struktur utang dan transformasi perbendaharaan detail berbasis SAP, Indonesia dapat mengurangi tekanan fiskal secara sistematis, memperpanjang tenor, menurunkan biaya bunga, dan menjaga APBN tetap sehat tanpa nambah pajak rakyat. Catatan koreksi di bagian akhir dengan penilaian persentase validasi dan akurasi. Akurasi data, 94,7%. Mitigasi bias 1,2%. Keandalan kebijakan dapat 9,8%. Validasi keseluruhan cuma 2,1%.